kita tuh bohong itu bercanda seperti apa komedi itu ya. Stand up komedi. Komedi apa itu berbeda sama itu yang kuat. Kemudian masih masuk ya. Sudah ada. Baik. Iya, guyon ngeprank kalau biasanya ngeprank. Banyak ngeprank ya, masya Allah. Pemerintah saja bisa diprank nih ya. Nah ini memang zaman ya betul tadi dikatakan di akhir zaman ini. Masya Allah, ini pertanyaan luar biasa. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat yang seperti ini. Amin. Bismillah. Bagaimana dengan candaan-candaan ya dalam setup komedi atau ngeprank dan lain sebagainya? Ya kita ambil ada dua sisi, misalkan bisa ada dua kemungkinan. Saya ingin katakan kemungkinan karena hal-hal seperti ini masuk dalam wilayah abu-abu. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwa hal-hal seperti ini seharusnya kita hindari. Berbohong dalam hal yang seperti ini kita hindari. Berbohong yang boleh itu adalah berbohong untuk kebaikan. Dalam artian misalkan gini, ya ada pembunuh nyari Ustadz Irfan di sini. Wow, kita bohongin. Ustadz Irfan nggak ada di sini, padahal ada. Ya kalau dikasih tahu Ustadz Irfan ada di sini, oh Ustadz Irfannya dibunuh gitu. Ya, nah itu yang begitu masih dibolehkan. Tapi kalau ngeprank seperti itu ada dua kemungkinannya. Bisa jadi memang tidak sama-sama tidak dibolehkan karena banyak cara untuk bisa menghibur orang. Tapi bisa jadi juga masih dalam kategori mubah. Kenapa? Al-umuru bimaqasidiha. Segala perbuatan itu terkandung dari niatnya, dari tujuannya. Ya kalau tujuannya benar-benar untuk berdusta, maka jelas dosanya. Tapi tujuannya untuk hiburan bisa jadi masih mubah. Berkata misalkan ngomong sebenarnya nggak sesuai fakta, tapi tujuannya untuk hiburan. Kaidahnya apa itu? Maqasidul lafzi ala niyatil lafis gitu. Maksud dan diucapkan tergantung apa yang diniatkan oleh yang mengucapkan itu. Ya, ini kan kita bilang ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Ya, tapi kalau untuk ikhtiyatnya, untuk kehati-hatiannya, ya sebaiknya jangan. Karena ada orang yang punya jiwa humor, ada yang tidak. Di prank langsung marah-marah kan ada juga. Gitu ya. Ada yang di prank dia senang-senang aja. Maka untuk menghindari hal itu, al-khuruj minal khilaf mustahab. Sebaiknya kita tidak usah lakukan itu. Ada kok banyak bentuk bercandaan yang lainnya yang tidak ada unsur-unsur kebohongan di dalamnya. Begitu kurang lebih. Ya, kita mencari jalan yang lebih baik gitu. Baik. Ada lagi yang lain? Fadhal. Bagaimana kalau misalnya kondisi sebalik? Jadi ada orang yang dia akhirnya karena nggak mau baik perasaan dirinya atau orang lain, dia nggak mau jangan sebagai munafik. Jangan apa? Dia nggak mau dianggap sebagai munafik, baik dari diri sendiri maupun orang lain. Dengan itu dia tidak menunjukkan keislamannya. Baik. Yang kedua tadi saya sedikit menambahkan yang Pak Imawan. Jadi apa namanya? Kalau secara komedi, yang saya baca dari ini ya, teorinya dari Mbak itu silakan ya. Kalau kata dia malah sebenarnya stand-up komedi itu berasal dari kejujuran. Berangkat dari kejujuran. Jadi jujur kita menceritakan perasaan kita pengalaman masa lalu. Jadi jadi lucu gitu. Nah kalau saya tahu konteks bukannya masalah berbohong atau enggak, tapi apa namanya? Apakah menceritakan aib masa lalu kita baik apa enggak? Iya. Baik. Iya. Syukran Ustaz Irfan. Nah ini ada hal yang menarik tadi yang diungkapkan. Ya, justru kebalikannya, dia tidak ingin menunjukkan keislamannya. Daripada munafik saya ke masjid, ya munafik saya dipakai baju koko, padahal saya penuh dengan dusta, misalkan gitu. Atau ada wanita, udahlah sekalian aja nggak usah pakai jilbab, gitu. Kan ada juga orang yang gitu ya. Kenapa? Saya belum siap. Gitu. Kalau saya pakai jilbab, saya bohong kan gak enak.
Ini adalah hal-hal yang tidak benar juga. Kalau kita ambil analoginya begini, orang yang sholat saja bisa jadi dia melakukan kemunafikan, apalagi kagak sholat, kan gitu kan. Orang yang bersedekah saja, orang yang sudah pergi haji saja, orang yang sudah gemar melakukan kebaikan saja bisa masuk penyakit-penyakit nifak, apalagi yang tidak melakukan itu. Kenapa? Karena kemunafikan itu identik dengan melaksanakan amanah. Dan amanah itu adalah melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kebalikannya adalah kemaksiatan. Maka ketika kita melakukan semakin banyak kemaksiatan, tidak mau sholat, tidak mau zakat, tidak mau pakai jilbab untuk yang wanita dan lain sebagainya, maka sama saja dia sudah mendekati atau menyamperin gitulah. Bahasanya udah nyamperin itu, pengen nyemplung sendiri dia itu. Karena identiknya orang yang munafik adalah dia tidak amanah. Amanah dalam artian luas, tidak menjalankan perintah Allah dan tidak menjauhi larangan-larangannya. Begitu Ustaz. Nah, terkait dengan stand up comedy yang cenderung bukan bohong tapi justru jujur, tapi yang jadi permasalahan adalah membuka aib, baik aib diri sendiri, ya kan kita suka ya membuat itu juga tergantung pada niatnya. Ya, membuka aib diri sendiri tergantung ya. Yang lebih parah justru malah buka aib orang lain gitu. Kenapa? Karena seharusnya kita menutup aib orang lain, tapi dalam stand up comedy justru kita lihat membuka aib orang lain. Maka jelas sudah kita dapati bahwa ada hal-hal negatif di dalamnya. Ya, ada hal-hal negatif di dalamnya. Ada orang yang suka, ada orang yang tidak suka. Maka kita menghindari dari hal seperti ini. Al-khuruj minal khilaf mustahab. Yaudah cari saja media hiburan yang lainnya. Ya, masalah dia kemudian stand up comedy dapat pahala karena dia menghibur orang lain atau dapat dosa karena membuka aib orang lain, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berhak untuk bisa mencapnya dia ahli neraka atau ahli surga, karena kita bukan pemegang kunci surga. Gitu. Jadi ketika kita lihat ada orang stand up comedy, ya yang mau nonton silahkan, yang gak mau nonton silahkan. Gitu. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Apa ia sedang menipu, atau ia sedang menghibur, atau maksudnya apa? Kita tidak tahu. Apa yang tersembunyi dalam hati. Tapi sebaiknya kita hindari, begitu Ustaz. Khawatirnya justru kita ikut terjerumus di dalamnya, masuk ke lubang yang sama, lubang kehinaan, lubang dosa dan lain sebagainya. Kira-kira begitu Ustaz. Bagaimana yang lainnya? Kita cukupkan. Baik. Alhamdulillah ya, sudah jam 6:20 ya, kita bisa melaksanakan setelah ini salat duha atau salat syuruk di awal salat syuruk atau salat duha di awal waktu. Mudah-mudahan dari apa yang kita kaji ya, ada hal yang bermanfaat untuk bisa kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada yang salah mohon maaf atas nama pribadi, dan mudah-mudahan ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk dunia akhirah kita, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan dari hamba-hamba Allah yang pandai menunaikan amanah dan dijauhi oleh Allah dari sifat khianah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.